pindah nama menjadi nama yang islami, nama yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nama yang mengingatkan kepada Al-Quran. Manakala surat itu dibaca setiap malam Jumat, surat Al-Kahfi bercerita tentang Dzulqarnain yang disebut juga dengan Al-Iskandar. Orang barat menyebutnya sebagai Alexander the Great. Maka begitu dia masuk ke dalam agama Islam, maka orang-orang Melayu yang dulu namanya dianggap kurang islami, manakala mereka pergi ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, singgah ke makam Rasulullah di Al-Madinah Al-Munawwarah, mereka biasanya selepas melaksanakan ibadah haji mau berganti dengan nama yang baru. Supaya apa? Supaya mereka hijrah kembali dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah dengan nama yang baru. Itu terjadi dalam sejarah sultan-sultan, raja-raja dari mulai ujung Aceh. Manakala dakwah Islam sampai, namanya Miraselu. Lalu kemudian ketika dia masuk Islam, namanya berubah menjadi Malikul Saleh. Dari bahasa Arab Al-Malik As-Saleh, raja yang saleh. Lalu kemudian begitu juga dengan para meswara, manakala dia bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka namanya pun ikut berubah menjadi Iskandar Shah. Iskandar untuk mengingatkan lagi pada seorang raja yang adil dan amanah. Shah menurut bahasa Arab, menurut bahasa Persia, Shah artinya adalah raja. Maka menurut bahasa Persia itulah yang dipakai Shah. Sedangkan dalam bahasa Arab, syatun, mohon maaf, itu artinya kambing. Nah, itu maka berkelahi antara orang Persia dengan orang Arab. Sebab raja di Persia menjadi kambing di Arab. Nah, kita tidak pakai istilah pertentangan, konflik. Yang kita ambil adalah makna yang baik-baik. Makanya banyak sekali nama orang Alam Shah. Alam artinya semesta dunia, Shah raja semesta dunia. Iskandar Shah, maka dia ingin menjadi seorang raja yang adil dan amanah, karena nama adalah doa. Banyak nama-nama ketika mereka masuk ke dalam agama Islam dialihkan Nabi namanya. Ada orang namanya Abdul Ka'bah, Abdul hamba, Ka'bah hamba Ka'bah. Menghambakan diri kepada Ka'bah tidak boleh, karena Ka'bah bukan Allah. Maka nama selalu dihambakan kepada Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Maka manakala nama ini dinisbatkan kepada Allah, lalu kemudian diganti Nabi namanya. Siapa nama kamu? Abdullah. Siapa nama kamu? Abdul Ka'bah. Oh, ini nama musyrik. Maka diganti menjadi Abdullah. Dia punya anak seorang gadis, dinikahkan dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia dipanggil dengan Abu Bakar. Abu ayah, Bakar gadis, ayah seorang gadis yang anaknya itu satu-satunya gadis, istri Nabi Muhammad SAW. Dia adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Maka dikenal dia dengan Abu Bakar Siddiq. Nama aslinya Abdul Ka'bah, dirubah Nabi menjadi Abdullah. Nama ayahnya Abu Quhafah. Nama lengkapnya Abdullah bin Abi Quhafah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Begitulah nama. Datang seorang laki-laki dari Yaman, namanya Abdus Syams. Abdu artinya hamba, Syams matahari. Abdus Syams, hamba matahari. Syirik, tak boleh menghambakan diri kepada matahari, tak boleh menghambakan diri kepada bulan, tak boleh menghambakan diri kepada bintang, menghambakan diri kepada Allah. Siapa nama kamu? Abdus Syams, hamba matahari. Dirubah Nabi namanya menjadi Abdurrahman, karena selalu membawa kucing, maka dipanggil Nabi ya Abahir, maka terkenal dengan nama Abu Hurairah. Nama lengkapnya Abu Hurairah Abdurrahman, nama ayahnya Sakhar, nama kampungnya Dos di Yaman, maka disebut dengan
Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi berasal dari Yaman, negeri yang pernah didoakan Nabi, Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi yamanina, berikanlah berkah kepada negeri Yaman. Datanglah ulama dari negeri Yaman itu ke Melaka, lalu kemudian mengislamkan banyak sekali, dan di antara yang diislamkannya itu adalah para meswara yang berubah nama menjadi Iskandar Shah. Meninggal tahun, mudah untuk mengingat tahun meninggalnya, 1414. Kalau selepas ini lupa juga, tak tahu lagi macam mana cara mengingatnya. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri ini sebagai cikal bakal kesultanan Melayu. Sampailah ke negeri kami di Riau. Akhirnya Selat Melaka tempat lalu lalangnya kapal bahtera dari Jazirah Arab, dari Europe, dari semua negeri penjuru datang. Mereka berniaga. Lalu kemudian sampai masanya, datang orang yang tidak senang. Mereka menyerang sultan yang terakhir bernama Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah pergi, sampailah beliau ke Bintan. Sampai di Bintan mereka serang juga. Yang menyerang ini berasal dari Portugis. Dulu saya pernah bertanya, apa beza Portugis dengan Portugal? Sebab ada orang tak tahu, rupanya nama negara itu Portugal, orangnya disebut dengan Portugis. Sebab ada juga orang menyebut Portugal ini persatuan orang tua gatal. Itu tak betul. Jadi nama negara itu Portugal, orangnya itu Portugis. Mereka menyerang Sultan Mahmud Shah sampai ke Bintan, mereka serang. Lalu kemudian Sultan Mahmud Shah melanjutkan perjalanannya, akhirnya meninggal di Kampar, Provinsi Riau, tempat kampung halaman kami di Pulau Sumatera. Ini Ustaz Abdul Somad dapat maklumat ini dari mana? Itulah yang kami bicarakan dengan Tun tadi. Tapi tak semuanya dapat saya ingat, hanya sebahagian saja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak kita mesti kita ceritakan tentang sejarah supaya dia tahu bahwa ini ada orang ketika Islam datang dia berubah nama, maka berilah nama yang baik-baik. Dulu orang kalau ingin punya nama datang kepada Datuk Mufti, datang kepada para habaib, datang kepada para ulama, datang kepada tuan guru, minta nama yang baik. Begitu juga dengan saya, manakala saya lahir, mak saya, ayah saya datang kepada ulama, dia minta apalah nama yang cocok sesuai untuk anakku yang baru lahir ini. Kata ulama itu dia bagilah nama anakmu ini Solah. Solah bahasa Arab kalau pakai ta marbutah solah artinya solat, tapi kalau pakai ha kecil solah artinya baik. Maka dibagilah nama saya Solah. Tapi mak saya tak faham, tak pandai bahasa Arab. Solah itu di kampung saya artinya bahasa Melayu ikan solah, ikan selar. Dia kata, dia takkan nama anak aku nama ikan, kasihlah nama yang satu lagi Datuk. Maka dikasihlah nama, oh kalau begitu kasihlah dia nama Abdus Somad. Jadi sebenarnya nama ini Abdus Somad, tapi kemudian ditulis dengan Abdul Somad. Banyak jamaah yang kata nama Ustaz ni salah. Kata saya, nama saya tak salah, awak yang salah baca. Tulisannya Abdul Somad, tapi membacanya adalah Abdus Somad. Jadi nama ini dimintakan kepada para ulama. Sekarang orang menikah, selepas itu dia punya anak, dia tidak mahu bertanya tentang nama anaknya kepada alim ulama. Dia buat-buat sendiri. Dia buat nama artis, dia buat nama orang putih, dia buat nama penyanyi, dia buat nama sesuka hati dia. Manakala kita tanya, siapa nama ini? Anak-anak aku bagi nama dia, aku tak perlu tanya pada orang lain. Dia buat sesuka hati dia. Apalagi ada sebagian orang dia tambah-tambah nama suami, nama laki, nama bini, dia campur-campurkan nama ni. Nama suami Sulaiman, nama isteri Toyibah, anak dia bagi Letoy.
Mohon maaf kalau ada kebetulan sama nama, tak ada maksud untuk menghina dan mengejek. Maka kembalilah nama-nama ini. Ada pula orang yang berkata, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama adalah doa, maka berikanlah nama yang baik-baik. Sebab manakala kita dipanggil dengan nama yang baik, maka pada saat itu kita sedang didoakan. Semua yang memanggil saya malam ini, pastilah dia mendoakan Abdus Samad, mudah-mudahan dia menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba syaitan.